baik lagi. Sehingga Rasulullah bersabda, al-muhajiru, hakikat daripada hijrah, man hajara su, barang siapa yang meninggalkan daripada sesuatu yang jahat. Sekarang dia di tempat pertama maksiat, hijrah dia ke tempat kedua maksiat, bukan hijrah namanya. Atau dia jahat, kemudian taubat kepada Allah menjadi baik, akan tetapi tidak dibersihkan hatinya, itu apa? Bukan hijrah namanya. Hijrah yang asli itu adalah yang jauh daripada perbuatan jahat. Dan beliau Al-Imam Muhammad, beliau di Irak punya jah al-wasi. Apa jah wasi? Kedudukan yang luas, kedudukan yang sangat tinggi. Jadi banyak anak buah beliau di sana. Kemudian Aisyur Rogin Nafi, beliau punya kehidupan harta yang sangat melimpah ruah. Walakinnahu kana lahu bi'aqlihi mustanir wa 'alamahu al-basitul aziz nadharun 'azim fi sumumi syahwat. Tapi beliau memiliki akal yang bersinar, yang cerdas, yang cendekiawa. Akarnya sangat cerdas, kemudian dia punya ilmu yang sangat luas, yang gozir yang sangat luas juga, nadharun 'azim fi sumumi syahwat. Beliau tahu bahwa ini bahaya ini. Ini kehidupan yang enak ini bahaya. Kehidupan yang santai ini bahaya. Ini adalah racun. Dengan anak buah yang banyak, kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, itu apa? Racun versi beliau. Kalau kita, ini kita cari ini. Ini yang kita cari, harta yang banyak, kemudian apa? Kekuasaan yang tinggi, semua hormat, ini yang kita cari. Tapi beliau mengatakan bahwa ini racun, bahaya. Kenapa? Wa fima bihi tahsulu sadatul ummah. Jadi beliau pindah daripada segala sesuatu racun tersebut kepada kebahagiaan yang paling besar, yang paling agung. Wa darajatil fuz fil ubbah. Jadi tujuan beliau bukan dunia. Dunia ini racun, tambah banyak dapat berarti tambah banyak teracun. Beliau tujuannya apa? Akhirat. Jadi ada orang macam-macam tujuannya. Tolabul ilm untuk cari dunia ada, untuk cari akhirat ada. Begitu lihat tuan guru pakai mobil, begitu lihat tuan guru dihormat semua lah, jadi tuan guru nih. Supaya apa? Dihormati, bukan karena Allah, beda. Tipis bedanya. Allah ini ada apa enggak, ngajar apa enggak, bisa duduk apa enggak, yang penting himmah, itu namanya keinginan. Kenapa? Karena tujuan kita akhirat, bukan dunia. Waladatun nazar ila wajhi Allah al-malikil a'la. Fazahada fi masibada. Jadi beliau cuma apa? Ingin di akhirat, ingin di akhirat sukses. Kemudian apa? Beruntung dengan apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup beliau seperti itu. Ingin di akhirat sukses, kemudian bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan panjang lebar masalah wajah di sini. Allah tidak bisa diserupakan dengan kita. Dia kata Imam Malik, kullu ma khatara bi balik wallahu khilafu dzalik. Segala sesuatu yang kita lintaskan di hati kita, maka Allah bukan seperti itu. Jadi kita apa? Kita mengatakan bahwa sesungguhnya beliau sangat apa? Sangat antusias untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kita, saya, antum semua kita ini pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah bersabda, "Innakum satarawna rabbukum ka nadharakum ila lailatul badr hada." Walaysa bainaka wa bainahu turjuman. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Sebagaimana kita melihat bulan purnama, artinya terang. Bagaimana caranya? Wallahu alam, kita tidak bisa sifatkan. Tapi kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Walaysa bainaka wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah di antara kamu dengan Allah. Jadi kita akan berjumpa dengan yang kita, zat yang kita sholatkan 5 waktu. Sholat wajib kita 5 waktu, wajib menghadap. Kita cuma sebut Allahu Akbar, kita tidak tahu Allah itu apa. Setelah kita wafat, kita akan bicara dengan yang kita sembah setiap hari tersebut, setiap waktu tersebut, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan di dunia. Seram lah. Jadi itu yang beliau takutkan, itu yang beliau harapkan. Wazahada fi masiwa, beliau tidak pernah lihat yang lain. Dunia tidak berarti di hadapan beliau. Jika dikatakan layakun sufi sufya hatta yandur ila dahab kana hajar. Tidak mungkin orang itu disebut ulama sufi sehingga mereka melihat emas itu seperti melihat batu. Jadi sama, emas sama batu itu tidak ada harganya. Sama, lihat uang 10 juta sama batu itu sama. Baru jadi apa? Baru jadi ulama sufi. Ini viral. Kemarin itu ada yang ulama mu'alaf baru masuk Islam dibayar 100 miliar.
untuk Kristen lagi. Dia tidak mau 100 M, bukan 100 juta, 100 miliar, 1000. Berapa 100 miliar? 100.000 juta. Tapi beliau apa? Beliau tidak mau. Berarti apa? Imannya sudah kuat. Nah, ulama seperti itu sama melihat antara batu dengan harta. Lalu disebut justru mereka yang lebih tinggi derajatnya, mereka itu benci melihat dunia. Kenapa? Karena dunia itu fitnahnya besar. Sehingga disebutkan, sering kita sebut apa? Dunia asharu min Harut wa Marut. Dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Kenapa? Karena Harut dan Marut disebutkan dalam Quran yufarriq bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara suami dengan istri. Tapi dunia yufarriq bainal abdi wa rabbi, memisahkan antara Allah dengan Tuhan. Sehingga dalam sebuah asar Rasulullah bersabda, hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Cinta kepada dunia sumber daripada segala kesalahan. Jadi cinta kepada dunia bukan harta. Orang punya harta kaya belum tentu cinta sama dunia. Orang punya fasilitas belum tentu cinta. Siapa tahu orang miskin bisa lebih cinta daripada dunia. Jadi enak-enak ini yang pengumpul apa? Pengumpul botol-botol bekas. Begitu botol satu ribut, botol bekas, dapatnya gratis. Tapi apa? Cinta kepada dunia. Padahal sudah miskin tapi cinta kepada dunia. Orang kaya hilang hartanya tidak masalah. Apapun tidak masalah. Kenapa? Karena tidak cinta kepada. Jadi harta itu tidak barometer, dunia itu tidak barometer. Yang barometer itu hati, apakah cinta kepada dunia ataukah tidak cinta kepada dunia. Belum tentu yang pakai mobil sama yang jalan kaki lebih cinta dunia yang pakai mobil, belum tentu. Siapa tahu yang jalan kaki lebih cinta dunia daripada yang pakai mobil. Dan beliau lihat, Imam Muhajir lihat bahwa sebenarnya dunia yang beliau dapatkan itu bukan tujuan, bukan tujuan hidup, bukan cita-cita, bukan keinginan. Keinginan beliau adalah apa? Derajat tinggi di surga dan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tidak pernah peduli dengan hal yang lain itu. Fahajarah bin nafsihi wa dini wa ahli. Maka beliau hijrah dari apa? Dari kesenangan. Hijrah daripada kekayaan. Siapa yang hijrah? Dirinya sendiri. Kemudian keluarganya. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Kemudian agamanya. Kemudian apa? Musyawarah man asyirati wa ashabi. Dan sebelumnya beliau musyawarah kepada keluarganya dan juga sahabatnya. Jadi beliau tetap musyawarah. Dan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Rasulullah baginda Rasulullah untuk musyawarah. Dan beliau laksanakan sunnah daripada sunnah Rasulullah. Jadi musyawarah lah. Kita mau sekolah kemana, kita musyawarah dulu. Kita mau kerjakan apapun, kita musyawarah. Kita mau menikah, kita apa? Kita musyawarah. Jangan gila-gilaan ketemu sama perempuan di perempatan, kenalan langsung kawin. Tidak tahu anak siapa, yang penting lari saja. Jadi musyawarah dulu, lihat ini keluarganya bagaimana, ini keturunannya sahih apa enggak, ini bagaimana kalau kita nikah. Istikharah dulu, musyawarah, baru kita ngomong nikah. Ini tidak kenal di Facebook, tidak tahu anak siapa, atau bapaknya perampok, maling, yang penting cantik, sudah selesai solehan, itu subuh saya dibangunkan. Siapa yang bilang? Jadi apa? Jadi harus jelas-jelasan. Kita ini disuruh oleh Allah untuk musyawarah dan juga istikharah. Jadi kalau belum waktunya, jangan kita sentuh yang namanya pacaran tersebut. Kenapa? Ya belum waktunya, dia jadi nikah juga tidak berani. Kalau sudah waktunya dia jadi nikah, yuk nikah. Sekarang hari ini malam ini nikah, baru dia keren lah. Ini ngomong terus sayang-sayang, sayang-sayang, cinta-cinta 3 tahun 4 tahun. Sudah gitu jadi nikah, kabur. Jadi apa? Itu namanya nganggur. Jadi tidak usah kita tertipu dengan hal tersebut. Jadi kalau sudah waktunya menikah, kalau sudah waktunya menikah, maka musyawarah dan juga istikharah. Itu baru namanya memegang agama asli. Bukan memegang agama ngetok-ngetok pintu. Seperti kita punya rumah diketok pintu. Habis juga kita buka pintu, udah ada orang, kabur orangnya. Banyak orang mengetok pintu, sama perempuan juga sama. Kenal-kenalan dulu, habis kenalan dulu, begitu dia nikah, kabur. Alasan sekolah lah, alasan tidak ada duit lah, terus ngapain pacaran? Jadi tidak usah ngawur dalam hidup. Kita harus jelas, hidup ini harus jelas. Kemana tujuan kita? Harus jelas lah. Dan beliau selalu apa? Selalu bermusyawarah daripada keluarganya dan juga teman-temannya yang bisa diajak musyawarah. Anwatonihi fi ridho rabbi. Beliau pergi mengharap satu, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu namanya orang yang kalau sudah pegang ridhonya Allah, maka apa?
pasti wahtamal masyaggah wa ta'ab fi dzalik, maka beliau sudah siap untuk memegang, untuk membawa beban dan juga kecapean. Rabbatan fi mahnalik, mengharap di sana, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikejar apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau kejar ridhonya Allah, kita tidak usah peduli dengan manusia. Manusia mau ridho atau tidak ridho, terus apa urusan sama kita? Rasulullah dibilang penipu, dibilang tukang sihir, Rasulullah dengar kan? Dengar sama Rasulullah. Kenapa? Karena yang dikejar dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang sama Rasulullah? Dibilang penipu, Rasulullah sudah dibilang penipu. Tukang sihir, sudah tukang sihir. Pembohong, sudah. Pemecah belah keluarga, sudah. Apa yang kurang sama Rasulullah? Rasulullah dengarkan? Tidak dengarkan. Kenapa? Yang dikejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup itu kita dengarkan, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengarkan omongan manusia. Manusia ini tidak ada selesai omongannya dia. Semua dibahas, semua diomongkan. Orang mati diomongkan, dia seteruin, dia wafat, dan itu digibah. Terus sudah mati, sudah selesai urusannya sama di dunia ini, masih diomongkan. Lagi siapa lagi? Rasulullah dibahas lagi. Semua dibahas. Sama manusia ini begini, selalu membahas, melihat orang lain, selalu bicara tentang orang lain, lupa dengan diri sendiri. Itu sifat manusia. Jadi manusia itu semua dibahas. Yang tidak ada hubungan, bahkan tidak usah kita bahas manusia sama manusia. Manusia sama lampu merah diomongkan lampu merah. Kurang ajar lampu merahnya. Polisi tidur dikumpung, jalan jelek dikumpung, pakai motor, terus polisi tidur sudah jelek, polisi tidur lagi. Setan polisi tidur ini. Polisi tidur apa salahnya? Polisi tidur diam. Itu manusia. Terus kita mau ngimpi, mau selamat dari omongan manusia, tidak mungkin. Oh, saya ini mau selamat dari omongan manusia di gunung juga diomongkan. Itu kenapa gunung pasti ada sesat. Selesai. Kamu mana kita mau hidup? Tidak ada. Kita tidak mungkin selamat daripada omongannya manusia. Jadi itu sudah dari zaman dulu seperti itu permainannya. Jadi tidak usah takut sama omongannya manusia. Yang penting kita dapat ridhonya Allah. Selesai titik. Jadi beliau hijrah dari Irak. Pasti diomongkan. Dikatakan beliau pasti hijrah. Kenapa? Karena hartanya banyak. Kenapa hijrah? Disalahkan apa? Beliau tidak pernah peduli. Beliau sudah siap untuk menghadapi kesusahan. Min jazil husnul wa zahada fi hudud dunya wa firaran ila hadratil maula. Beliau lari untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala wa talaban li sabitil ulia, mencari kebahagiaan yang tinggi. Karena ada kebahagiaan yang rendah, ada kebahagiaan yang tinggi. Kebahagiaan rendah apa? Nikah, kebahagiaan rendah apabila tidak niat dengan tulus. Apalagi cari harta, dapat harta, itu kebahagiaan yang rendah. Dapat pekerjaan, sukses di pekerjaan, itu kebahagiaannya. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu semua, itu kebahagiaan di akhirat. Kemudian masyaggatul gurbah wa allatil hijrah rutbah. Dan beliau apa? Walil masyaggatil gurbah allat lil hijratil rutbah. Beliau apa? Beliau untuk siap menghadapi namanya masyaggatul gurbah. Apa masyaggatul gurbah? Kesusahan dalam keterasingan. Karena setiap orang hijrah pasti dia akan merasa asing, tidak kenal sama orang, ketemu sama orang, otomatis dalam hijrah itu pasti asing, siap-siap asing. Sekarang pilot ke Malaysia, pilot paci sana bingung, ya kenapa ke Malaysia ini, ketemu sama siapa, tidak ada teman. Begitu duduk di pom bensin ada orang nelpon nama, ini dengan Lombok nih, alhamdulillah satu. Begitu kenal sama Lombok, penipu lagi, aduh tambah asing ya. Itu namanya apa? Al-Gurbah, keterasingan. Karena kita terasing itu setiap tempat baru pasti kita merasa asing. Jadi kita ikut di majelis, kita tidak pernah hadir majelis, kita duduk kita merasa asing lah. Tumben. Kita duduk di satu kampung ini lagi 5 orang kumpul, kita tidak kenal, kita tidak nyaman. Kenapa? Kita ini merasa asing. Itu namanya masyaggatul gurbah. Wa illatil hijrati rutbah. Dan juga hijrah ini ada tingkatan. Jadi kalau tidak lewati tingkatan kita akan susah. Anhu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-gurbah mautun syahadah. Rasulullah bersabda bahwa al-gurbah mautun syahadah. Meninggal dalam keadaan terasing, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal, itu meninggal dalam keadaan syahid, termasuk daripada syahid akhirat. Jadi satu orang jalan, orang di sini dari Kalimantan, dari Sumatera, dari mana luar negeri, Australia, dari mana dia berangkat ke Indonesia, nyasar ke Lombok. Begitu di Lombok tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu, sedih dia sendiri, sudah cari makan susah, kemudian mati. Itu disebut meninggal dalam keadaan syahid akhirat. Besar pahalanya.
Warahala biman ma'hum minal Basrah ilal Madinatil Musyarrafah. Beliau berangkat dari bersama rombongannya beliau sama keluarga beliau, anak beliau dari mana? Dari Basrah, Irak, ilal Madinatil Musyarrafah, menuju ke Madinah, kotanya baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ikuti baginda Rasulullah hijrah dari Basrah ke Madinah. Dan otomatis zaman dahulu bukan seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita nongkrong-nongkrong di pesawat, duduk tidur sedikit, atau nyampe 8 jam, 7 jam dari Jakarta ke Mekah, Jakarta ke Madinah, Jakarta ke Jeddah, gampang. Zaman dulu dari Basrah jalan kaki, padang pasir, hidup mati, tidak tahu dah, rombongan banyak, perjalanan tak 1 hari, tak seminggu, tak sebulan, perjalanan panjang. Itu langsung ke Madinah, kemudian summa ila Makkahil Munifah, kemudian ke kota Mekah, summa tanagalal Qura al-Yaman ila Hadramut. Begitu beliau istikharah di Madinah, ternyata di sini Madinah juga ada fitnah. Masih belum. Apa arti fitnah tersebut? Ingat, fitnah itu versi beliau, bukan versi kita. Kalau fitnah ini versi kita diomong jelek. Fitnah versi kita apa? Kita akan ditipu sama orang, kita akan apa? Dibully sama orang, itu versi kita. Tapi beliau fitnah versi beliau bukan seperti versi kita. Fitnah versi beliau adalah akan dihormati, akan diberikan kekuasaan, akan diberikan harta, itu fitnah. Di dunia ini hakikatnya adalah fitnah, dan itu ditakutkan oleh para ulama zaman dulu. Sehingga belum ada seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau malam harinya diangkat, pagi harinya siang sore hari diangkat, besok pagi mau dilantik jadi menteri agama, qadhinya qudah, pemimpin daripada selara qadhi hakim. Begitu dengar begitu, pulang ke rumah tergesa-gesa, bilang sama saya, kita siap-siap, kenapa kita pindah keluar di negeri. Kenapa? Besok pagi saya mau diangkat jadi qadhi, bahaya. Ini kelihatannya seger, tapi ini bahaya untuk kita di akhirat. Nah, ini Imam Syafi'i malam hari sebelum subuh jam 2 kabur sama keluarganya, lari daripada jabatan. Kalau sekarang bayar jabatan, kalau Imam Syafi'i lari daripada harta, lari daripada kuasa, lari daripada jabatan. Tidak pernah cari jabatan. Jadi orang Muslim seharusnya seperti itu, paham bahwa jabatan ini bahaya untuk dia di akhirat. Di dunia mungkin bisa ketawa, tapi di akhirat Rasulullah bersabda bahwa ar-ra'i mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang itu akan menjadi penanggung jawab terhadap apa yang telah dibawahi. Jadi kalau dia bawahi seorang istri, bertanggung jawab kepada anaknya. Seorang suami bertanggung jawab kepada istri juga anaknya. Itu cukup kecil. Bagaimana kalau irti? Kalau kadus berarti bertanggung jawab kepada kadusnya. Kalau dia camat berarti tanggung jawab ke kecamatan. Kalau dia bupati bertanggung jawab kepada bupatinya. Kalau dia gubernur berarti bertanggung jawab kepada seluruh di provinsi. Begitu dia jadi presiden bertanggung jawab sama seluruhnya. Seandainya ada kezaliman yang dikerjakan, kemudian dia jahat di situ dan dia curang, otomatis berapa dosanya? Se-Indonesia masih mau kejar, nah? Masih mau ribut-ribut kayak Prabowo sama Jokowi ribut-ribut. Dosa jariah. Dosa jariah kalau dia keluarkan kebijaksanaan, undang-undang, ternyata melawan hukum Allah. Selesai jabatannya, undang-undang itu dipakai, bagaimana dosanya? Di dalam kubur ditransfer dosanya juga, dosa jariah. Jangan pikirkan hanya amal jariah ada, tapi dosa jariah juga ada. Kalau camat bikin peraturan, ternyata peraturan tersebut dipakai dan itu zolim, dan dia izinkan diskotik buka di satu kampung. Dan itu diskotik buka gara-gara camat ini. Begitu buka diskotik ini tiap malam maksiat, camatnya mati, dosa ditransfer. Siapa suruh itu izinkan dulu, transfer terus. Jadi bahaya kekuasaan tersebut, bahaya. Sehingga orang-orang zaman dulu itu mereka lari daripada kekuasaan, takut daripada yang namanya kekuasaan. Kenapa? Konsekuensinya besar. Seperti ulama-ulama kita, mereka sangat apa? Sangat takut kepada kekuasaan. Kemudian apa? Min balad ila balad ila an tanah Hadramut. Dia hijrah lagi ke negeri-negeri, satu negeri sampai cari namanya Hadramut. Hadramut itu zaman dahulu mengatakan Hadrul Maut. Siapa yang datang ke sana pasti mati. Kenapa ada air? Ada juga mengatakan Hadramut itu nama raja di Jawa. Kemudian pindah ke Tarim bersama anaknya dan juga keturunannya. Jadi itu beliau Ahmad Muhajir. Sedangkan di Hadramut itu buat susah, penghidupan susah. Padang pasir yang terpanas, salah satu negeri panas yaitu Hadramut. Musim panas sekali, musim dingin sekali. Pak beliau pilih di sana supaya orang tidak ganggu beliau, tidak ganggu urusannya dengan Allah, supaya
urusan beliau di akhirat saja, dengan fokus kepada dunia. Wa kana fi kulli ahwali wa amri yatlubu min Allah khairah. Dan beliau di setiap keadaan beliau dan perkara beliau selalu minta kepada Allah namanya al-khirah, apa istikharah, yang terbaik. Jadi kalau fungsi kita istikharah itu minta yang terbaik. Itu namanya istikharah. Minta 2 perkara, 3 perkara, 1 perkara, kita minta apa? Yang terbaik daripada perkara-perkara tersebut. Itu yang beliau minta kepada siapa? Oleh Ahmad Muhajir. Wa yukarir istikharah, dan beliau selalu istikharah. Setiap urusan beliau istikharah. Sehingga Rasulullah bersabda, la khoba man istakhar wa lam terrugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang banyak musyawarah. Jadi usahakan kita banyak musyawarah dan juga istikharah. Jangan lupa istikharah, musyawarah, semua urusan perkara walaupun sekecil apapun. Jadi usahakan kita untuk istikharah. Istikharah dan juga musyawarah. Dan itu yang terpenting. Wa kullu dzalika bi amrin minal haq subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan beliau istikharah, urusan beliau itu semuanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua adalah hak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu cara beliau untuk apa? Untuk melihat segala kebenaran. Kemudian apa? Wa adina wa isyarah. Wa idnin wa isyaratin al-a'ni ayada'u salam ida'u salam nabawiyah wal asbatul alawiyah fil biladil mahrusah bi barakati Rasul Mustafa. Qadra'u alaihi wasallam ba'dul akhyar yaqul li ahli tarim inna lana indakum hadiah min abdabaha abdabana wa man ardaha ardana wa ma hada ma'na. Dan pernah di situ dikatakan bahwa sesungguhnya beliau cari di negeri-negeri Tarim, kebetulan di Tarim, dan beliau mengatakan bahwa apa? Pernah satu hari negeri Tarim ini pernah mengalami masa yang di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bermimpi, dimimpikan oleh orang soleh kepada ahli Tarim. Kemudian beliau mengatakan apa? Rasulullah mengatakan bahwa ya ahli Tarim, wahai ahli Tarim, innalana indakum wadi'ah. Sesungguhnya kami kepada kalian itu punya titipan. Rasulullah berbicara dengan ahli Tarim. Saya punya titipan kepada kalian wahai ahli Tarim. Titipannya siapa? Titipannya Rasulullah. Siapa itu? Ahmad Muhajir dan juga keturunan daripada baginda Rasulullah. Mereka itu adalah titipan daripada Rasulullah SAW. Ya ahli Tarim, wahai ahli Tarim, inna lada indakum wadi'ah. Kami punya titipan. Saya punya titipan kepada kalian. Man aqdabaha aqdabana wa man ardaha ardana. Barang siapa yang bikin mereka marah, maka kami juga marah. Barang siapa yang bikin mereka ridho, maka kami juga ridho. Itu adalah keturunannya daripada baginda Rasulullah. Alhamdulillah kita di Kediri banyak titipan. Ini ada keturunannya Rasulullah. Alhamdulillah di Blowok Harumnya ada Habib Ali Habsyi. Titipan daripada Rasulullah SAW. Orang tidak pernah perhatikan titipannya Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah minta apapun kepada kita. Inilah asalakumul ajra bila mawadatan fi qurba. Saya tidak minta kepada kalian upah kecuali cinta kepada keluarga. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau mengatakan raqibu Muhammadan fi ahli baiti. Kalian lihat Rasulullah di keluarganya. Kalau mau kejar Rasulullah, kejar itu keluarganya Rasulullah. Pasti dia itu senang, Rasulullah pasti senang. Jadi perhatikanlah kalau ada Habib tetangga kita Habib, 40 rumah di tetangga itu 40 rumah dari kita, perhatikan, duduk sama dia, suruh ke rumah, perhatikan dia. Dia ada alim, tidak penting alim enggak. Ini titipannya Rasulullah sudah cukup. Titelnya sudah cukup, titipannya Rasulullah. Ada apa pakai alim lagi? Sudah titipannya Rasulullah, alim lagi, alhamdulillah double. Kalau tidak alim, titipannya Rasulullah sudah cukup untuk kita bikin senang Rasulullah. Duduk sama dia, cari dia. Tanya pagi ini sudah makan belum? Ada rezeki lebih? Kalau kita sudah cukup, nasi lebih, nasi goreng apa, nasi bungkus, kasih nasi. Ada lebih rezeki, kasih. Kenapa? Masalahnya ini adalah titipannya baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan apa? Jangan disia-siakan titipan ini. Takutnya kalau dia marah berarti kakeknya marah. Perhatikan kepada mereka, mereka bikin senang, maka kakeknya juga pasti akan senang pasti. Wa fihim qala sayyidina Syekh Abu Bakar Imam Balawi qala wa istimdadana fi dzikrihim huna wa qala syi'ran ini panjang. Wa kharaja sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir wa huwa waladu Ubaidillah wa waladi thalatha alawi
Jid Bani Alawi Busiri wal Basri Jid Bani Basri wa Jadid Jid Bani Jadid ila wadi Hadramaut wa kulum asyrafus sunniyun ulama amilun zaitun salihun. Akhirnya pindah mereka daripada siapa? Bersama anaknya 3, bersama cucunya 3. Dia punya anak namanya Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Wa uladihi salasa, dan anaknya Ubaidillah, cucunya Ahmad Muhajir ada 3, yaitu pertama kali Alawi, keturunan Bani Ba'alawi. Jadi setiap Bani Ba'alawi kembali kepada Alawi. Siapa? Habib Umar bin Hafid, Habib Umar bin Abdul Lakos, siapa yang kita kenal lagi? Darul Haddad, kembali kepada Alawi. Dia keturunannya disebut Ba'alawi. Thariqah Ba'alawi, yang dipakai Ba'alawi, keturunannya Alawi. Yang pertama kali pakai Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kemudian yang kedua cucunya siapa? Basri, Jid Bani Basri. Sekarang sudah sedikit keturunannya. Jadi kalau tidak salah jadi sudah habis. Mereka bertiga pindah ke Wadi Hadramaut, lembah namanya Hadramaut. Kulum asyrafu sunniyun, dan mereka semua adalah syaraf, orang mulia, dan mereka semua sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Mereka sunniyun, ahlu sunnah wal jamaah. Jangan tertipu dengan ahlu sunnah. Banyak sekarang namanya sunnah tuh, tapi jamaahnya tidak mau. Sunnah ya, tapi jamaah tidak mau. Sedangkan Rasulullah bersabda, yadullah fawqal jamaah, tangannya Allah di ridhonya Allah di tempat jamaah. Jadi kita disuruh apa? Suruh berjamaah, sholat aja berjamaah. Sholat disuruh apa? Sholat kita disuruh berjamaah, lebih besar pahalanya. Bagaimana kalau akidah masih sunnah toh, jamaahnya tidak ada. Jadi usahakan kita ikut namanya ahlu sunnah wal jamaah. Jangan disensor ahlu sunnah titik. Tidak seru lah, tidak ada sambungannya. Ahli sunnah wal jamaah. Dan kita ini ahli sunnah. Sudah begitu sunnah, kajian sunnah, jamaahnya mana? Bagi jamaah dong. Masa kajian sunnah toh tidak ada jamaah? Banyak sekarang jualan namanya sunnah tapi tidak paham. Kita ahli sunnah wal jamaah sunni. Kita ini ikut kepada yang dipakai akidah oleh orang-orang terdahulu. Jadi kalau kita mau maju, ikut akidahnya orang-orang yang terdahulu. Kita mau berkah, ikut akidah zaman dahulu. Kalau kita tidak mau berkah, maka ikut akidah zaman sekarang, tambah kacau. Jadi kalau ada yang ajak kita ikut aliran, tanya, ini kapan mulainya aliran ini? Pemikiran ini kapan mulainya? Oh tahun 80 berarti sesat, tahun 60 sesat, 70 sesat. Oh pikir ini tahun 1800 Masehi, tahun 1400 Hijriah sesat. Kita ikut yang lebih tua lagi, 300 Hijriah, 200 Hijriah. Itu seperti imam akidah, mereka ratusan Hijriah, 100 Hijriah, 200 Hijriah dari zaman dulu. Berarti akidah kita ini Imam Asy'ari sama Imam Maturidi sudah ribuan tahun, seribu berapa ratus tahun. Jadi apa? Ada apa kita ragu? Ada apa kita mau pindah-pindah? Sudah tua, udah komponen lagi, tidak apa-apa, ada komponen. Yang penting lebih selamat, kita ikut yang banyak. Jadi Rasulullah juga bersabda dalam athar, walaupun ada yang mengatakan itu hadis lemah, Rasulullah bersabda bahwa inna ummati lan tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Gak mungkin kita sekarang ini sesat, sekarang gak relevan lagi akidah Asy'ari. Kakek kita berarti dari relevan dong. Kakeknya lagi dari relevan. Baik. Laqad qala ulama amilun, mereka ulama yang amil yang melaksanakan zaikun nasolihun, zaik nasolih. Laqad qala Syekh Imam Fadl bin Abdullah bin Fadl, kharajtu min Makkah min kalimatin hamidtu alaiha kutu lam yahsun dhan bi ali abi alawi ma fi khair. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Al-Imam Fadl bin Abdullah bin Fadl, kharajat minni kalimatan hamidullah alaiha qalat qultu man lam yahsun dhan bi ali abi alawi ma fihi khair. Suatu hari beliau keluar dari satu mulutku ini kalimat yang mana kalimat ini saya sangat bersyukur keluar dari mulut saya. Apa kalimat ini? Kalimat mahal dari saya katanya. Apa itu? Man lam yahsunu dzan bi ali abi alawi ma fihi khair. Barang siapa yang tidak berbaik sangka kepada keturunannya Bani Alawi, maka orang tersebut tidak memiliki kebaikan. Suudzon sama ulama, suudzon sama habib, suudzon sama siapapun yang keturunannya Rasulullah, maka dia orang tersebut tidak ada kebaikan. Wa kana lahu fihi mahabbatun akidah wa sa'afun akidah. Kita kata dia wa kana lahu
fihim mahabbatun akidah. Cinta kepada mereka itu sesuatu yang wajib. Sekarang kita cinta kepada tuan guru, kita cinta kepada ulama, itu apa? Kewajiban kita. Pewaris Rasul. Siapa ulama itu? Pewaris Rasul. Karena kita punya tuan guru besar, mulia, tuan guru. Begitu dia punya anak, kita hormat. Kenapa kita hormat anak tersebut? Karena bapaknya tuan guru. Tuan guru ini siapa? Pewaris daripada pewaris Rasulullah. Kenapa kita hormat anaknya? Anaknya belum tentu sealim bapaknya. Kadang-kadang anaknya dibejat juga. Kita tidak bahas. Kenapa? Masalahnya bapaknya orang baik, orang soleh. Jadi kita hormat dia karena dia bapaknya soleh. Oh, dia bapaknya ini kita hormat karena tuan guru, punya masa, punya santri. Berapa santrinya? 5.000, 10.000. Tambah kita hormat. Kenapa? Kita lihat santrinya banyak, berarti otomatis pahalanya banyak. Kenapa? Karena dia pewaris daripada pewaris Rasulullah. Bagaimana dengan darah dagingnya Rasulullah? Darah dagingnya Rasulullah yang bawa agama Islam ini, gurunya pemimpin daripada tuan guru, bukan gurunya siapa. Ucapannya dipakai sama tuan guru. Pondok manapun berdiri, pondasinya apa? Rasulullah. Terus kita kadang-kadang lebih hormat sama anak tuan guru atau tuan gurunya, lupa sama yang pemimpin daripada tuan guru tersebut, yaitu Rasulullah. Jadi apa? Kita kan dikasih akal, kita harus berpikir secara real, secara nyata. Satu pondok besar, kenapa bisa jadi pondok besar tersebut? Karena dia pakai namanya brandnya apa? Rasulullah. Agama Islam, di bawah siapa agama Islam? Rasulullah. Hanya kita segan sama mereka, kita segan sama beliau, kita hormat. Karena wajib kita hormat ulama. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Wajib kita hormat. Sudah begitu dia punya anak, wajib kita cintai. Kenapa? Ini anaknya para orang soleh, jadi wajib kita cucu juga, wajib kita hormati. Tapi begitu ada Habib, maka apa? Kita tahu bahwa Habib ini adalah, walaupun bukan ulama, ini adalah cucu daripada yang punya agama. Paham maksudnya? Habib ini adalah cicit daripada orang yang bawa agama Islam, cicit daripada pondasi pondoknya, siapapun. Jadi ulama-ulama zaman dulu mereka mengerti hal tersebut, mereka jauh hormatnya kepada Habib daripada siapapun di dunia. Kenapa? Karena tahu bahwa pondasi agama Islam ini adalah baginda Rasulullah SAW. Jadi usahakan kita berpikir yang real, yang nyata. Jangan kita berpikir sebagaimana Syekh Al-Imam Fadl bin Abdullah bin Fadl. Wa kana sahibul muragabatun azimah, muhasabat, wa syaritul wara, wa ikhtiyat amma la ya'ni. Dan beliau itu orang yang muragabat, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan muhasabat, selalu menghitung kebaikannya, kejahatannya. Wa syiddatul wara, dan sangat wara. Wa ikhtiyat amma la ya'ni, dan selalu menjaga dirinya daripada sesuatu yang bukan urusannya. Orang seperti ini bicara, otomatis bicara bukan dengan hawa nafsu. Wa ma'a dzalik kana nab jiddan fi sana al-abi alawi wal madah lahum wa tabjil wal ihtiram wa yadum man agafila an qadrihim wa yashna jiddan alaihi wa yastafda amrun min man qasrafihim wa awasatihim awsatihim bihim. Hada azam dalil ala tadalluhi fi hada'i din wa imtila'ahu min tahabbub bittiba'i sayyidil mursalin wa inkishaf hujabun an basirati ditajalli hadul yaqin. Dan beliau ini adalah seorang yang sangat memuji kepada Bani Alawi, bikin syair untuk puji keturunannya Bani Alawi, puji mereka, hormati mereka, hargai mereka, dan beliau sangat mencaci maki, membenci kepada orang yang tidak pernah menghargai mereka, Bani Alawi. Jadi itu siapa? Syekh Fadl bin Abdul masyhur dari situ pada tidur. Masyhur pindah ke belakang TV. Ini menunjukkan bahwa beliau itu apa? Beliau adalah orang yang sangat agung. Walaqad ra'aitu Sultanatu binti Ali Az-Zubaidi radhiyallahu ta'ala Nabi sallam, walaqad ra'at Sultanah bintu Ali Az-Zabidi radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala dari ba'di salati Ali Jalil wa huwa yaqul hadza darul ahibah. Suatu hari satu orang perempuan bernama Sultanah binti Ali Az-Zubaidi, seorang ulama besar pada zamannya, perempuan, wanita, dan punya karomah, bisa melihat Rasul dalam keadaan terjaga. Beliau melihat Rasulullah masuk dalam keadaan terjaga, belum melihat Rasulullah masuk ke dalam keturunan Bani Alawi. Beliau mengatakan bahwa hada darul ahibah, ini adalah rumah kecintaan kita. Ini hada darul ahibah, ini rumah kecintaan kita. Laqad ahsana Sayyidina Nazim Abul Hasan Ani Syekhana Sayyidul Qasidah Hadi Al-Ainiyah haitsu qala kata Abdul Haddad
beliau mengatakan tahamil dunya wa hajar fara ila Allah wa hadathi dhatul daram min al-basra hadara yakhtarik al-dura wa yalhiqu gagwa wa agwar laha bi akamami ila natal wara ila natal wadi mubarak farqadi wa madda bihi atnabahu al-khiyam fasbah bihi tawiyan mutawattinan. Beliau puji semua tentang Ahmad Muhajir. Asyara bidzalika ila Ahmad bin Isa wa man tabi'ahu min bani ammi jadi Sadi bin Al-Ahdal. Dan beliau Ahmad Muhajir bersama keponakannya beliau daripada keturunan Al-Ahdal. Al-Ahdal biasanya di Yaman Utara, beliau tinggal Al-Gudaimi Al-Ahdal bisa tinggal di Yaman. Wajad Sadis Sada itu Bani Gudaimi, Al-Gudaimi Al-Ahdal, mereka itu Sadah, tapi bukan dari Bani Ba'alawi. Mereka daripada keturunannya, sepupunya daripada keponakan daripada Ahmad Muhajir. Walama istawala akhul Imam Muhammad bin Isa al-Iraq ata ilaih wa wa'adahu mau'idatan 'azimah fa taraka dzalik wa ragaba fi daril akhirah. Tidak bisalafi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan keturunannya ini, keponakannya ini sangat apa? Punya bisnis besar. Begitu datang ke pamannya, maka dinasihati ditinggalkan semuanya, ikut hijrah bersama paman. Itu namanya orang tua. Jadi orang tua itu posisikan diri kita sebagai orang tua. Jadi kalau kita itu sebagai paman, ajari adik kita, anak ponakan kita, didik keponakan kita. Kalau kita orang tua, didik anak-anak kita, didik keluarga kita. Yang di bawahan kita perlu kita berikan mereka contoh. Jadi kalau ada orang tua, salaman, kasihlah tangan. Kenapa? Masalahnya tidak tua. Walaupun dia alim, keponakan kita alim terus tidak usah cium tangan, kita ciumnya tidak usah, kurang ajar kita cium tangan sama anak kita, jadi tidak bagus. Ada lagi seperti itu, ada anak kecil hafal Quran, bapaknya cium kaki, bagaimana? Kurang ajar lah. Rasulullah suruh kita itu hormati kepada orang tua. Orang tua bagaimana? Tidak boleh cium kaki anaknya. Kenapa? Itu bukan adab. Adab itu adalah seorang anak cium kepada bapaknya, walaupun bapaknya bejat. Kenapa? Haknya berbakti kepada orang tua, walaupun kafir wajib kita itu berbakti di dunia selama tidak disuruh untuk kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa ijahadaka an tusyrika bihi syai'an fala tutihuma wa sayyibuma fi dunya ma'rufa. Kalau orang tua kamu kafir, kemudian dia berjuang berusaha supaya bikin kamu kafir, maka jangan taat di bagian kafirnya, tapi wajib berbakti sama dia. Wa sayyibuma fi dunya ma'rufa. Pergauli orang tua kamu yang kafir ini di dunia dengan keadaan baik. Jadi apa? Disuruh anak kecil itu berbakti kepada dia walaupun kafir, apalagi Islam. Oh, saya ini hafal Quran, bapak saya tidak hafal Quran, saya ini tuan guru, bapak saya tidak tuan guru, cium tangan bapak saya. Kurang ajar, bukan itu. Jadi tidak boleh orang tua itu. Jadi kalau ada keponakan punya pamannya ini orang biasa, keponakannya tuan guru, wajib cium tangan. Serah dia menjadi tuan guru, jadi kutub, terserah, yang penting wajib untuk cium tangan, wajib untuk hormat kepada orang tua. Saya punya paman di situ di Bodoso, datang ke sini. Hanya ada sebagai paman saya segan. Saya mau cium tangannya udah dikasih. Suruh ulang sini, cium tangan ulang, harus cium tangan. Kenapa? Wajib cium tangan. Kenapa? Wajib hormat. Masalah itu alim apa urusan lain. Yang penting urusan kita adalah hormat kepada orang yang lebih tua. Ajarkan keponakan. Kalau dia datang cium tangan lah. Hak inti sama kita harus dihormati. Ente alim, tidak alim atau tidak alim itu urusan belakangan. Yang penting urusan kita sekarang inilah kita adalah keponakan sama tua sama muda urusannya. Apa maksudnya? Jadi jangan mau ditipu dengan label, jangan mau ditipu dengan keahlian. Al-Quran keahlian, usaha Al-Quran. Satu orang bikin acara di TV terus karena dihafal Quran, bapaknya dah hafal, cium tangan, bapaknya terlalu gembira, tidak boleh lah. Supaya yang lain juga ikuti, tidak ikuti, itu namanya mengajari anaknya ingkar kepada Al-Quran. Karena Al-Quran disuruh kita itu hormat kepada orang tua. Tapi prakteknya tidak hormat sama orang tua, justru orang tua hormat sama dia, bagaimana? Jadi kita tidak usah peduli anak kita itu mau hafal Quran ke, mau jadi ulama ke. Begitu dia salah, wajib untuk kita nasihati, wajib untuk kita peringati. Dan itu yang beliau kerjakan kepada keponakan beliau perhatikan, kemudian ingatkan keponakan beliau untuk kembali kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa takhallafa bil Iraq waladu Sayyid Ahmad bin Isa Muhammad bin Ahmad Ali Amwali bin Basrah. Dan ada satu orang anak beliau
yang tinggal di Basrah. Dan di Basrah ini dia tinggalkan, kenapa? Karena di situ untuk apa? Untuk mengurus kepada hartanya. Jadi sahabat muhajir hijrah, otomatis itu ada kaitan mengenai harta-hartanya dia. Mungkin dia punya utang, ada utang orang sama dia, ada yang mau kasih haknya orang, masalah zakat, masalah apa. Satu orang anaknya tinggal di Basrah di Irak. Kemudian meninggal di situ, anaknya tidak bisa ikut kepada bapaknya, dan kemudian apa? Dan juga punya keturunan di Basrah. Jadi ada juga Bani Alawi di Basrah di Irak. Wa tufiya Said Ahmad bin Isa sanatu khamsa wa arba'in selanjutnya. Dan meninggal Said Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriah. Wa min asbabi irtihali ila Hadramut. Kemudian kita punya pertanyaan sekarang ini, apa sebab beliau itu pindah ke Hadramut? Kenapa tidak cari Madinah? Kan sumber agama Madinah dari Rasulullah. Mekah tempatnya Ka'bah. Otomatis lebih bagus kalau sebarkan Islam di Mekah. Kenapa pilih Hadramut? Wa min asbab irtihali Hadramut ghalabatu ahli bidah dukhulu ada al-ashraf al-alawiyyin wa shiddatul imtihan lahum wa zuhuru wa ta'ifah az-zanj al-mala'inin wa fafatkahum bil muslimin wa istilaihim al-basrah wa ma gharabaha min bilad wa sabu nisa al-muslimin wa nadu al-maratib bidirhamain wa qatalu fi yawmin wahid 300,000 alaf. Dzikr suri ana jumlatan min qatlu fi tilkal ruqyah alaf alfi 500,000 alaf wa zama kabiruhum bi khubul annahu Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Isa bin Zain al-Abidin hadha nasabun la yunsih wa kada yasubbu Utsman wa Aliyan wa Talha wa Zubair wa Aisyah wa Muawiyah hadza ra'i al-Azariqah. Beliau dikatakan bahwa sebab beliau pindah ke Hadramut adalah sudah mulai tampak ahli bid'ah pada zaman dulu. Jadi zaman dulu sudah memang ada ahli bid'ah. Jadi sekarang ini ada, tidak masalah lah, karena zaman dulu juga ada dan lebih parah. Jadi ada satu orang yang mengatakan kita tidak boleh zikir, tidak boleh tahlil, ahli bid'ah nih. Mereka ahli bid'ah, kenapa? Sekarang kita zikir, sekarang kita tahlil, sekarang kita apa? Ziarah kubur, berarti mereka ini ahli bid'ah. Kita heran, tidak heran, sudah ada dari zaman dulu seperti itu. Dia cuma ikut-ikut ini yang sekarang. Ada lagi yang caci maki sahabat ahli bid'ah. Kita ikutin, tidak kita ikuti. Kenapa? Sudah banyak kok bid'ah ini cuma ikut-ikutan. Ada yang mengatakan sahabat ini jahat, laknat ini, biarkan. Kenapa? Masalahnya itu sudah ada ahli bid'ah. Jadi ini cuma ikut-ikutan saja, sebenarnya belum serem. Di zaman Ahmad Muhajir ahli bid'ahnya bagaimana? Mereka dukhul ada ala asyrafil alawiyyin, mereka membunuh para alawiyyin, keturunannya Bani Alawi. Wa syiddatul imtihan lahum, mereka dipitnah dengan kelompok tersebut. Zuhur ta'ifatu Zanj al-Mala'in, ada kelompok namanya Zanj. Wa fatakahum misluhum, mereka menghancurkan harga diri orang muslim. Wa istilahim alal Basrah wa magharabaha minal bilad, dan beliau menguasai, dan kelompok ini menguasai kota beliau Basrah di Irak, dikuasai. Kemudian apa yang dekat-dekat daripada negeri Basrah juga dikuasai. Wasabu nisa'il muslimin, mereka tawan perempuan orang muslim, dijadikan budak, muslimah dijadikan budak. Wa nadu alal mar'ati bidirhamain, begitu mereka jadikan budak, mereka jual 2 dirham. 1 dirham itu berapa gram perak? Sekitar 100.000, 50.000 dijual perempuan. Wa qatalu fi yawmin wahid 300,000 alaf, dan mereka bunuh satu hari berapa? 300.000 manusia dibunuh satu hari. Kalah corona nih, untuk Rasuli anak jumlah terminal fitil kalwagiah alfin wa khamsamiatu alf. Mereka bunuh 1,5 juta manusia dibunuh satu. Jadi wazama kabiruhum bi hubul anahu Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Isa bin Zain al-Abidin. Wa hadha nasab lam yasih. Mereka mengatakan bahwa sungguhnya inilah keturunannya Ahmad bin Isa yang bunuh di Basrah tersebut. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Isa bin Abidin itu adalah nasab yang tidak asli, tidak betul. Itu cuma jual. Karena Habib ini selalu jadi korban. Di mana-mana yang namanya Habib ini selalu jadi korban, karena barang apapun yang dijual itu paling cepat laku itu namanya agama. Satu orang mau dapat uang besar gampang, tinggal pintar sedikit, tulis surat, bikin apa lagi, bikin minta dana. Pakai minta dana itu apa namanya, proposal,
nama proposal fiktif semua, bilang tahfizul Quran, kirim ke Jakarta, tanah apapun diputus, selesai dapat dana dengan judul tahfizul Quran, jual agama, dapat uang 500 juta di kantong, selesai. Yang diajar dahulu cuma 5 orang, keluar buat tahfiz keluar berapa? Cuma 10 juta, sisanya apa di kantong 450 juta. Kenapa? Sudah dijual agama. Emang paling laku itu dijual agama. Jual agama lagi, pakai foto, jual namanya anak yatim. Ini anak yatim, jual anak yatim, dapat uang lagi. Itu juga karena tahu masyarakat, sebagian masyarakat cinta sama Habib, jual nama Habib. Ya kayak Habib Bahar kasusnya pukul Habib palsu kan. Aku Habib dipukul, ini apa? Penjara juga. Kenapa? Paling gampang itu orang pakai jual-jualan. Yang paling cepat dijual ya seperti itu. Dan itu sudah banyak dari zaman dulu tuh pun bukan barang baru, itu sudah barang lama, barang usang. Kenapa? Di situ juga dijual, dikatakan bahwa yang membunuh itu namanya Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Isa bin Zainal Abidin. Wahada nasabu lam yasih, ini nasab dasar. Bahkan Yasubul Utsman. Adapun orang ini mencaci maki Sayyidina Utsman. Wa Aliyan, Sayyidina Ali, wa Tolha Zubair, wa Aisyah, wa Muawiyah, semua dilaknat. Hadar Ra'il Az-Zariqah. Semua sahabat dilaknat, istri Nabi juga dilaknat. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan bahwa semua sahabat itu semuanya adil. Istri Nabi mulia. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Tidak boleh kita mencaci maki namanya sahabat radhiyallahu anhum. Karena Al-Quran turun sama mereka dan mereka adalah murid daripada muridnya Rasulullah SAW. Kalau mereka itu salah didik, atau mereka itu tidak becus, tidak betul akidahnya, jalannya tidak betul, atau zalim, berarti yang salah siapa? Gurunya. Siapa gurunya? Rasulullah. Masa kita masalahkan Rasulullah? Jika disebutkan bahwa melaknat itu sesuatu yang tidak bagus, apalagi sahabat dilaknat. Berarti kalau sudah sahabat dilaknat, berarti gurunya siapa? Berarti kurang ajar sama Rasulullah. Kenapa? Setiap murid itu bawa nama gurunya. Di sini Islahuddin, satu orang Islahuddin nongkrong di perempatan merokok, sudah begitu ngopi, orang lagi belajar ngopi. Orang-orang pada lihat apa? Islahuddin santrinya kok gini? Nah, bagaimana gurunya ngajar? Bukan dia disalahkan, ini pada murid baru daftar aja belum. Dianggap kenapa? Karena masalahnya gurunya disalahkan. Jadi jangan kita caci maki sahabat. Kenapa? Karena gurunya mereka adalah Rasulullah. Kalau dia transit, kalau mereka itu langsung sama Rasulullah. Kita pakai transit, guru kita punya guru lagi terus 100 guru kita baru ketemu sama Rasulullah. Ini sahabat langsung duduk sama Rasulullah, lihat Rasulullah. Sudah gitu bagaimana mereka sesat, bagaimana mereka itu pantas dilaknat. Al-Quran turun sama siapa? Sama sahabat. Ya, Al-Quran turun sama siapa? Sama sahabat. Nah, mungkin orang peluru sahabat. Nah, mungkin orang sana juga kumpul, tidak ada. Quran turun di kumpul. Alhamdulillah satu ayat turun sama kumpul, tidak ada. Semua turun di mana? Di sahabat radhiyallahu anhu. Al-Quran turun asbabun nuzul mereka, asbabul wurud. Kok kita bisa laknat mereka dari mana? Akal kita dibawa kemana kayak begitu? Jadi tidak pantas kita melaknat sahabat. Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i syarran an yadhkura akhahu bisu. Cukup orang itu dianggap jahat apabila menyebut temannya dengan kalimat yang jelek, menyebut orang muslim dengan kalimat. Bagaimana kalau kita sebut ini ulama? Bagaimana kalau kita sebut ini sahabat? Otomatis beda urusannya. Wa kana al khalifah yauma idzin al mu'tamid bin al mutawakkil. Wa kana munhamikan fil ladzat wa umuruhu bi yadi akhihi al muwafiq. Fa qama lahum wa qatala kabiru bi bihumul wa habatrih sufra summa sauda amtadat fil amsar wa waqa akabuhum baradun azim wa zana barada wa 150 dirhaman wa man tarat duriyatu bihijarah sauda wa bil ala kulli hal. Ini semua fitnah yang terjadi terhadap muslim pada masa beliau. Wa dhahara bil haramain al-gharamati, dan di haramain juga di Mekah sama Madinah ada suku namanya Gharamitoh. Gharamitoh ini suku di haramain. Mana haramain? Mekah dan Madinah. Abu Sa'id nasbatun ila Gharamitoh ihda qura al-wasit wa tafagam amrah wa ndaf ilahi bi bagaya zaj wa kana dhuhuru sanah 86 wa 200. Kelihatan lahir suku Gharamitoh ini, kelompok Gharamitoh ini tahun berapa? Tahun 286 Hijriah. Wastamar ila an mata.
sana 61 wa 300 wa agara ala al-Basrah sana 11 wasara ila al-Abbas al-Ghanawi fi asyrati ala fakasratul ghurmati wa qatal harq wa asyraka jami' man ma'ah wa raja' il muta'addid wahid thumma fadha bahar wa ghayra kathiran wa habat rihil Basrah fa alat wa qa'alat amatul nakhliha wa kasratil amrat wa ilal fil Iraq sanatul salam wa kalabat wa kalibat bihal kilab wa dhi'ab halakat khalqan katsira wa inqadat al-kawkab al-kawakib inqadaya syadidan wa dakhalatil qaramita al-Basrah wa qatalu fiha sabuna habu wa istahabul haram wa raman nas nufusat bil ma' fi sanati wa salasana jara fi sanati 99 fitan awal wa qatal Husain bin al-Mansur al-Halaj di Baghdad. Hajar Said Ahmad bin Isa al-Mazkur sanata usabu syarah sami sulka masab min al-mawali al-akhdam wal khudam wa mukhadamat wa mimma fatah al-mu'jamah wa shadidat ad-dal muhmalah wa huwa min arab al-Basra wa min mawali al-Mukhtar wa shabwih miftah shin wal mu'jamah wa kasr al-wawu wa hum la yathalathu aqab al-bahadramut muhtarumun wa qad sabaqa ana wa irtahal ma'amujid sadis al-ahdal wa fitul hamd dengan bergerak. Wa minhum Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abi Bakar. Jadi beliau pernah ke fitnahnya sangat besar suku Quraimah ini dan tidak bisa tidak bisa kita perincikan satu persatu karena sejarah gelap lah dalam hidup kita, dalam hidup muslimin. Di situ fitnahnya besar sekali dan beliau waktu ke Mekah berangkat haji, waktu beliau ke Haram maka di situ tidak ada Hajar Aswad. Kenapa Hajar Aswad dibawa dicuri sama suku Quraimah ini di kampung? Jadi Hajar Aswad dicuri sama mereka. Hajar Aswad dicuri di kampungnya, kemudian apa mereka di situ jadikan Hajar Aswad di kampungnya. Jadi cuma Hajar Aswad di kampungnya dia. Jadi orang-orang kayak begitu sudah banyak. Yang lebih gila daripada itu juga sudah banyak. Jadi kita lihat Ka'bah sekarang ditutup, Mekah tidak ada, haji tidak ada, jadi masalah. Sudah sering kayak begitu di Mekah. Berapa kali ditutup Mekah? Kalau kita baca sejarah, berapa kali ditutup, berapa kali banjir, berapa kali tidak ada haji. Puluhan tahun tidak haji pernah. 18 tahun beliau waktu hijrah Ahmad Muhajir, 18 tahun tidak ada Hajar Aswad. Kenapa Hajar Aswadnya dicuri? Jadi kosong tuh, cuma dia dari jauh Hajar Aswad, tempatnya tuh Hajar Aswadnya tidak ada, dicuri. Jadi orang-orang zaman dulu kejam-kejam, ngel lah. Capek-capek cuma Hajar Aswad rebutan, bawa kampung lari ya. Kampung bayar. Kalau sekarang bayar Hajar Aswad, yuk sini jauh. Ada hal itu yang terjadi terhadap beliau Ahmad Muhajir, dan beliau adalah salah seorang pemegang fondasi daripada Bani Ba'alawi, dan jasa beliau besar sekali diselamatkan kita daripada fitnah. Beliau keturunan Rasulullah tetap bersih berkah beliau, berkah pikiran beliau jernih, hati beliau yang cerdas. Jadi dari Hadramut situ beliau sebarkan daripada agama Islam. Salah satunya ada Wali Songo daripada keturunan beliau. Dari keturunan daripada Ahmad Muhajir punya anak-anak. Salah satunya adalah mereka pindah dari Arab ke Gujarat. Kenapa di situ? Dan kalau kita baca sejarah, perdagangan sutra di situ, jalur sutra kata orang zaman dulu. Kemudian pindah ke Indonesia. Dari Indonesia di situ kenalan dengan para raja-raja, kemudian jadilah Islam ini, Nusantara ini masuk Islam. Berkah. Ya apa? Berkah Ahmad Muhajir. Berkah yang hijrah satu orang ini, berkahnya sampai di Indonesia. Jadi apa? Kita harus tahu sejarah bagaimana asal-muasalnya Islam supaya kita tidak ditipu sama orang. Sejarah Islam Cina, gara-gara Cina kan dari mana? Cina dari zaman dulu pernah mengaku orang Indonesia. Orang Arab pertama kali ngaku Indonesia. Tahun merdeka Indonesia, orang Arab pertama kali ngaku WNI. Orang Cina tidak ada mau WNI. Udah gitu perjuangan Arab juga berjuang. Sehingga mereka bikin dulu namanya PAI, Partai Arab Indonesia. Tahun berapa? Tahun 1930-an. Mereka bikin namanya Partai Arab Indonesia. Begitu bikin Partai Arab Indonesia, berjuang melawan Belanda. Begitu sampai melawan Belanda, kemudian bubar Belandanya, merdeka Indonesia, mereka bubarkan diri partai. Sudah sampai tujuan kita adalah memerdekakan bangsa. Sudah merdeka terus mau apa kumpul-kumpul lagi? Bubar, orang Arab begitu. Begitu bubar selesai, tidak mau cari kekuasaan, tidak mau cari nama, tidak mau cari keuntungan. Kalau itu pasti ribut. Oh, ini partai kita ini adalah
membantu kemerdekaan harus ditulis. Mereka apa? Tidak mau. Begitu merdeka langsung bubar. Kenapa? Tujuan sudah tercapai untuk memerdekakan Indonesia. Terus minta apa? Tidak ada. Bubar. Selesai bubar. Nyawa kemarin itu biarkan syahid. Harta kita keluarkan sedekah, selesai. Apalagi? Tapi kita tidak jadi keuntungan. Tidak ada. Itu mereka. Jadi mereka itu orang-orang ikhlas. Tapi pada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada yang bertanya? Marwin, ya Marwin. Tanya lagi. Ada apa? Masalah salam kan? Ya. Yang lebih muda salam kepada yang tua. Kalau saya permisi dulu salam. Karena sekarang ini zaman sekarang ini tidak ada yang jawab, sedikit yang jawab salam. Mereka kebanyakan apa? Kebanyakan diam. Jadi kadang-kadang majelis taklim sering ngaji. Murid-murid itu sering ngaji. Udah gitu nongkrong di perempatan. Assalamualaikum, ya ada dijawab. Hukum jawab salam, hukumnya wajib. Mengucapkan salam, hukumnya. Cuma gara-gara kita dia berdosa, tidak kerjakan yang wajib. Lebih baik tabe kita bilang, dah usah bilang salam, Kenapa? Karena mereka itu meninggalkan kewajiban gara-gara kita. Jadi kita kenal loh, Muzan nih. Kalau kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang-kadang assalamualaikum, kapan datang? Kapan datang? Dosa kita sudah assalamualaikum. Jadi kadang-kadang penyebab kita dosa itu, penyebab mereka dosa itu gara-gara kita ucapkan salam. Sekarang ini akhir zaman, fitnah juga. Jadi apa? Jadi kita ucapkan salam sekiranya kita tahu orang itu pasti jawab. Karena kebanyakan orang sekarang ini kita ucapkan salam, mereka tidak mau jawab. Kita capek assalamualaikum, yang dibahas lain. Hanya seperti itu. Dia di majelis taklim. Beri dulu. Assalamualaikum, Habib kapan datang? Lah, dia jawab waalaikumsalam baru ngomong kapan datang dulu. Gara-gara kita assalamualaikum, dosa dia, kasihan. Jadi lebih baik bilang permisi lah. Permisi atau tabe lah. Salam alaikum sudah. Karena masalahnya mereka tidak paham. Jadi sekarang beda dengan zaman dulu. Terus masalah yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang tua yang lebih muda, otomatis yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jadi kalau ada yang kita lihat orang tua kita yang dari adabnya salam, lah kita mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kita ucapkan salam, dia jawab sama dia, waalaikumsalam. Dia dapat pahala wajib, kita dapat sunnah lah. Begitu juga orang dua sama orang satu yang mengucapkan salam adalah orang yang satu orang kepada orang yang dua orang. Begitu juga orang dua sama tiga yang dua mengucapkan salam orang yang lebih sedikit kepada yang lebih banyak. Karena hukum salam itu ada Habib Ahmad Ali Habib Ahmad bin Shalih Al Idrus malah bikin kitab masalah salam. Beliau perincikan hukum salam itu ada berapa. Beliau mengatakan hukum salam itu bisa sunnah, bisa wajib. Menjawab salam wajib. Begitu juga salam makruh kapan, salam haram kapan. Ada salam haram. Laki-laki di tempat perempuan, assalamualaikum, perempuan yang jawab. Sudah begitu di tempat sepi, hukumnya apa? Haram, assalamualaikum. Makruh kapan? Begitu perempuan banyak dan di situ takut fitnah, itu perempuan banyak dan tidak ada fitnah, makruh mengucapkan salam duluan kepada perempuan. Kalau sepi perempuan itu sendiri, kita sendiri, maka haram mengucapkan salam. Jadi kalau perempuan mengucapkan salam, dia belah. Atau tidak usah mulai mengucapkan assalamualaikum kepada sendiri. Kenapa? Karena bukan di tempatnya. Harusnya. Itu juga senyum, ada senyum yang senyum asalnya sunnah bisa jadi haram. Senyum sama perempuan, istri orang lagi, senyum lagi. Sudah senyum perempuan, istri orang double sudah. Sama istri sendiri pernah senyum, sama temannya sendiri pernah senyum, sama istri orang senyum, haram lah. Sedekah, tidak sedekah, itu ngawur, bikin fitnah. Jadi silahkan senyum, silahkan ketawa sama tempatnya lah. Teman ente ketemu sama teman senyum lah, ketawa yang seger, ngakak. Ini ketemu sama senyum, ada cewek langsung senyum. Apa? Jadi harus paham. Kita ini mengerjakan sesuatu atas ridho Allah apa tidak ada ridho Allah. Kalau ada ridho Allah maka kita
kerjakan tidak dari Allah jangan di. Bapak lagi mau ditanya? Tanya apa lagi? Ustaz, tanya apa Ustaz? Ada yang ditanya lagi? Satu lagi Apa? masalah cium tangan. Apa itu? Gimana kalau kita dalam situasi hari raya kan dalam masjid, terus banyak kan manusia di sana tuh, apakah semuanya harus dicium tangan tuh? Apa semuanya apa masalah? Mau cium tangan juga tidak ada masalah. Otomatis kebanyakan yang tua. Cuma lebih mudah kurang lebih sedikit tidak masalah. Jadi apa jadi kayak begitu-gitu tidak usah apa namanya? Tidak usah kita pikirkan masalah cium tangan. Jadi kalau kita ketemu sama orang maka apa? Kita cium tangan lah. Kalau di masjid banyak ramai orang maka kita banyakkan kita cium tangan. Masalah dia itu hidup apa enggak? Orang lebih tua apa enggak? Nanti masuk belakang. Jadi corona ini kan disuruh kita pakai masker, sudah begitu tidak boleh salaman lagi, ya, jaga jarak lah. Kalau kita disuruh jaga jarak sama kita jaga jarak. Kalau normal ya cium tangan, kalau tidak ada ya tidak usah. Kalau corona disuruh dia terus cium tangan tidak usah, kita cium tangan. Aku ditanya lagi. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya nih? Ada lagi tadi apa lagi? Yang lain pada membalas Usman, tanya apa Usman? Sudah pintar semua apa tadi lagi? Satu lagi tuh, Ya, beda nggak lari dari jabatan sama lari dari kepercayaan? berbeda lah. Lari dari jabatan itu adalah seseorang yang belum dilantik, itu namanya lari dari jabatan. Atau sudah dilantik tapi belum kerja, itu namanya lari dari jabatan. Kalau lari dari kepercayaan, sudah dipercaya dan terima dengan kepercayaan tersebut, lari ya kurang ajar lah. Sama seperti kita musyawarah, sekarang kita musyawarah masalah musola, masalah masjid. Sudah begitu siapa penanggung jawabnya? Kita akan buka Jumat ini dalam kondisi corona. Sudah penanggung jawabnya musyawarah siapa? Khotib hari ini sekian. Terima dia. Begitu besok hari Jumat kabur, berarti apa? Dia lari dari kepercayaan. Lari dari tanggung jawab, beda. Lari dari jabatan dengan lari dari tanggung jawab itu beda. Harusnya. Jadi satu orang mau nikah, dia nikah sama satu orang perempuan wanita. Tapi tahu perempuan ini jahat, keturunannya tidak baik, perempuan ini jahat, kalau nikah pasti akan jadi jahat. Jadi apa? Dari pertama nolak. Dia WhatsApp kita tidak balas, saya minta maaf, saya tidak mau, saya lebih fokus belajar. Dari pertama nolak. Itu namanya apa? Lari daripada sesuatu yang bikin dia bahaya di dunia akhirat. Beda kalau seharusnya dijawab dulu, sudah begitu pas dia jadi nikah, nanti dulu mundur, berarti apa? Lari dari tanggung jawab. Kita sudah cinta kata perempuan ini, ya terserah lah. Saya tidak mau sama si dia bilang, tapi aku terbalas ini, dapat pulsa katanya. Berarti apa itu? Modus, lari dari tanggung jawab. Jadi harus jelas-jelas lah. Jadi namanya lari dari jabatan itu belum diangkat atau belum kerja, kemudian tinggalkan jabatan tersebut. Kalau di tanggung jawab itu dia sudah kena korupsi, sudah kerja setahun korupsi, sudah begitu supaya aman kabur, itu namanya penjahat. Beda lah urusannya, beda. Urusan diangkat pemilihan kadus atau RT, setelah diterima RT apa enggak, korupsi di situ. Begitu korupsi terus supaya tidak ditangkap, lari kabur, itu namanya lari dari tanggung jawab. Jauh lah antara lari daripada jabatan, lari dari tanggung jawab. Atau satu orang dia pernah kerja, jabatannya bagus, di tengah perjalanan atau sudah selesai jabatan tersebut, dia tinggalkan jabatannya, berarti lagi, tapi tidak ada salahnya sama sekali di jabatan tersebut, dia malah menguntungkan, dan tapi dia takut fitnah, itu namanya, itu baru lari dari jabatan. Jadi antara lari dari tanggung jawab. Jelas lah. Ada yang ditanya nih? Ada? Ada tanya ini sudah pintar semua atau ya?
Karena berhubung kita sudah pintar semua, maka kita tutup majelis taklim kita. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, inayah, hidayah, dan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini, dan semoga Allah beri kita kesehatan, keafiatan, dan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita ini, dan semoga umur kita ini bertambah berkah, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kita dekat kepada baginda Rasulullah, dan semoga umur kita yang sedikit ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, dekat kepada para ulama yang soleh, dekat kepada keturunannya baginda Rasulullah. Dan semoga apa yang kita hajatkan di dalam hati kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kediri ini tetap dijaga daripada fitnah, daripada wabah, daripada penyakit, daripada bala. Dan semoga Indonesia tetap dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dihidupkan Indonesia ini agama-agama yang bisa menjadikan rakyat ini sejahtera, berkah, dan juga menjadikan Indonesia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadinya. Waalaikum salam min hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana bi nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana tarhamna bi anna tarabna wa anna asrafna 'ala al-asrafna fatub 'alaina tawbatan taghfir li kulli awbah واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا وآل وإخواننا سائر الخلان وأولي محبة أغفرة الصبح والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا ذلك السبب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عدل الحبيب وآله وصحبه عدد الشكر الحمد لله بالبر والثناء حمدا كثيرا دائما محبة النسائي